Nah, dengan mengalokasikan umur ini yaitu dengan apa? Yaitu dengan ibadah. Misalkan kita saat ini yang usianya misalkan sudah 60 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Im di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sedang diberi kesehatan ya oleh Allah, sehat walafiat tentunya, sehat lahiriah, sehat batiniah kita, itu yang paling utama ya, sehat batin kita. Saat ini situasi kondisi apapun kita pada saat ini kita selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Mari yuk para jamaah al-asran kita niat dulu bismillah karena kita mau lanjut kembali ngaji. Saat ini mungkin perdana ya, Insya Allah Teteh ingin mengaji kitab Minhajul Abidin. Ya, Minhajul Abidin ini banyak ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keimanan. Banyak ilmu yang berhubungan dengan ibadah hati kita. Nanti untuk kedepannya, karena Minhajul Abidin ini merupakan hampir sama seperti Minhusaniyah, merupakan salah satu bagaimana sih kita ingin semakin dekat diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Jadi nanti di dalam kitab ini banyak sekali tips dan juga triknya bagaimana agar diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sepertinya di sini Teteh tidak terlalu banyak membahas akan bismillah, hamdalah, sholawat dan juga salam ya, akan muqaddimah karena di beberapa video sebelumnya kan Teteh alhamdulillah banyak sekali mengkaji kitab-kitab baru, di antaranya Qurratul Uyun, Riyadul Badi'ah gitu ya, kitab ujian misalkan. Banyak sekali membahas tentang muqaddimah tersebut. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin ini begini ya. Kita saat ini ya, para jamaah al-asran, termasuk yang lagi mendengarkan pengkajian Teteh ini, kita kan sedang berada di fase kehidupan dunia, gitu ya. Dimana dunia ini masih perjalanan, kita masih di dunia, masih di alam yang ketiga, yang mana perjalanan hidup kita ini masih sangat jauh, begitu ya. Masih sangat jauh, masih sangat panjang gitu ya di ujung perjalanan hidup kita ini. Dan kita ketahui kan kalau alam dunia ini kan merupakan alam yang ketiga, yang mana dulu kita pernah melewati alam yang pertama itu adalah alam arwah. Dan jangankan di alam arwah, setelah alam arwah kan ada alam rahim. Jangankan di alam arwah, di alam rahim aja kita itu tidak sedikit pun mengingat gimana kondisi kita ketika di alam rahim. Tidak ada ya kondisi ingat seperti itu. Dan sekarang kita di fase yang ketiga, yaitu di fase alam dunia. Maka tak lama lagi di alam dunia ini, maka kita akan melewati ke fase yang keempat, yaitu di alam barzakh. Kalau banyak ulama yang mengatakan alam barzakh ini merupakan alam persimpangan, dan ini belum termasuk, sebagian ulama mengatakan ini belum termasuk alam akhirat ya. Makanya dikatakan dengan alam persimpangan. Setelah nanti kiamat terjadi, maka kita akan melaju ke alam yang selanjutnya setelah di alam barzakh, yaitu ke alam mahsyar. Tahu kan, alam mahsyar itu adalah seluruh manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah, kemudian akan digiring semuanya oleh Allah, nanti akan punya bagiannya masing-masing. Nanti kita akan ke alam mizan. Jadi kalau alam mizan itu adalah alam pertimbangan ya. Jadi kita ibarat di pengadilan kita akan ditimbang, kemudian kita akan ke alam hisab. Alam hisab berarti alam perhitungan. Diperhitungkan segala amal atau tingkah laku kita ketika kita di dunia ini, dan untuk awal akhirnya di sana ada alam surga dan juga alam neraka. Nah, itu adalah untuk proses atau fase terakhir di dalam kehidupan kita. Ya. Semoga kita mendapatkan rahmat maghfirah Allah sehingga kita menuju ke alam yang terakhir, yaitu kita mengharapkan tentunya ingin masuk ke dalam syurganya Allah, tidak ingin sedikit pun mencicipi, menyium atau membau akan alam neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya, tidak akan kuat.
Nah, sekarang ini kita ceritanya, sekarang ini kita berada di alam ini kan, kita berada di alam dunia ini. Nah, maka kita itu harus tahu gitu, kenapa sih Allah menciptakan kita di persinggahan di dunia ini? Apa kita sebagai manusia itu tujuannya apa di dalam hidup ini, gitu ya kan? Jangan sampai kita hidup di dunia ini hanya sebatas hidup, tidak ada makna. Tetapi kita harus tahu apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Sebetulnya tujuan kita hidup di dunia ini itu tidak banyak, cuman satu. Hanya satu. Apa? Tujuannya itu adalah beribadah. Hanya itu, iya. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah hanya untuk beribadah. Kita mengakui sebagai hambanya Allah, kita mengakui sebagai hamba ta'abbud, yang sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah gitu. Karena kan Allah juga kan berfirman, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah. Mungkin kita sering ya mendengarkan firman Allah seperti itu. Nah, ibadah ini, nah kita berbicara ibadah ini. Nah, ibadah ini kan merupakan samratul ilmi wa faidatul umur. Jadi ibadah itu adalah buah dari ilmu. Sekali lagi, kalau ibadah itu adalah buah dari ilmu, ya gimana ceritanya kita mau ibadah sedangkan kita ilmunya tidak punya? Maka yang harus kita bahas di sini berarti jangan dulu ke ibadahnya, tetapi apa dulu yang harus kita bahas? Ilmunya ini dulu. Ya kan? Bisa dipahami ya di sini. Nah, jadi ilmu itu baik ilmu secara keislaman ataupun ilmu secara keimanan, ya. Misalkan gini, kita kan sebagai seorang muslim wajib diperintahkan sholat. Gak mungkin kan kita ujuk-ujuk sholat tanpa kita tahu sholat tuh yang kayak gimana yang diinginkan oleh Allah, kan seperti itu. Oh, di dalam sholat itu kan ada hukumnya, ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada batalnya gitu ya, ada sunnah-sunnahnya, dan masih banyak ilmu lagi yang lainnya. Nah, ilmu yang berhubungan dengan hal itu yang dikatakan dengan ilmu keislaman, yang berhubungan nanti ke ilmu fikih. Nah, kalau misalkan ilmu yang berhubungan dengan batin gitu ya, dengan keimanan, itu nanti dikatakan dengan ilmu tauhid. Dan karena kan rukun Islam itu ada 3 kan, iman, Islam, ihsan. Dan ihsan itu ada yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Seperti itu. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin ini nanti yang akan membahas akan ilmu keimanan. Ya, yang masih berhubungan kepada ilmu tauhid dan akan berhubungan dengan ihsan yang berhubungan dengan ilmu tasawuf di dalam kitab Minhajul Abidin ini. Meskipun nanti akan ada pembahasan-pembahasan dengan ilmu fikih juga ada di dalam pengkajian kitab ini. Ya, jadi cukup lengkap di dalam pengkajian kitab Minhajul Abidin ini. Nah, wa faidatul umur, dan ibadah itu kan hasil dari umur kita. Nah, oke, sudah dipahami segini, kita bisa ibadah, tidak bisa ibadah kalau tanpa ilmu. Nah, udah didapat ya ilmu ini. Nah, sekarang tadi kan samrotul ilmi wa faidatul umur. Nah, ibadah itu tidak akan hasil dari umur kita. Ya kan? Karena kalau kita sudah meninggal bisa tidak kita untuk melakukan ibadah? Tidak. Ya karena saat ini, kesempatan ini jangan kita sia-siakan ya, karena masih diberikan umur oleh Allah. Setiap manusia punya umurnya masing-masing, dan umur ini berarti dikatakan apa dong kalau begitu? Kalau dalam usaha, berarti umur ini dikatakan modalnya. Ya, sekali lagi berarti umur ini dikatakan modalnya. Nah, dengan mengalokasikan umur ini yaitu dengan apa? Yaitu dengan ibadah. Misalkan kita saat ini yang usianya misalkan sudah 60 tahun gitu ya. Maka selama 60 tahun ini apa yang sudah kita perbuat gitu ya. Sejauh mana ibadah yang kita lakukan, berapa persen di dalam 60 tahun hidup ini, seperti itu. Jadi kalau umur itu adalah modal, sekali lagi, jadi kalau umur itu adalah modal, maka ibadah itu berarti dikatakan apanya dong kalau begitu? Maka ibadah itu dikatakan hasilnya.
Gitu. Ya sama seperti kita sedang berbisnis dalam hidup ini, sama seperti kita sedang usaha. Karena hidup ini ya memang adalah jualan, seperti itu. Nah, apakah di dalam kita berusaha gitu ya, apakah itu modalnya akan habis percuma-cuma gitu, rugi gitu dalam usaha ini, atau justru ketika kita berbisnis, ketika kita usaha itu dari modal sekian justru kita akan mendapatkan untung atau mendapatkan bati itu sampai berlipat-lipat ganda. Begitu juga kita itu di dalam hidup, sama Allah udah dikasih modal nih, modalnya umur nih ya oleh Allah ini. Apakah kita ketika melalui perjalanan hidup ini, misalkan kita yang udah dikasih harta melimpah ruah oleh Allah, apakah harta ini yang kita punya kita tasarrufkan untuk ibadah, atau misalkan hanya untuk melajur hawa nafsu saja? Umur yang masih ada saat ini yang dimiliki, kemudian pengalaman-pengalaman hidup gitu ya, sampai kita sampai pada usia sekarang ini, kemudian ilmu yang sudah kita dapat, berbagai macam ilmu, itu kan secara hakikatnya ilmu itu kan dari Allah. Nah, semua yang sudah kita punya gitu ya, semua yang sudah kita punya tentunya adalah semuanya titipan dari Allah ya. Nah, itu tujuan besarnya, apakah bisa kita itu menjadikan modal ibadah atau tidak ya. Jadi di dalam perjalanan hidup, pengalaman hidup ini semuanya bisa berbuah menjadi ibadah atau tidak, seperti itu. Nah, mungkin sebetulnya ini adalah yang Teteh bicarakan ini sebetulnya adalah untuk tepatnya adalah untuk agar kita lebih bertafakur aja gitu ya. Kita lebih bertafakur aja selama ini apa gitu ya di usia ini gitu ya. Nah, setelah kita bertafakur gitu ya, setelah kita sadar betul lah begitu ya intinya. Hidup ini adalah untuk ibadah. Nah, maka di dalam kitab ini, ulama di dalam kitab ini itu berpikir bahwa jalan untuk ibadah itu Masya Allah ya. Ulama yang mengarang ini kitab mengatakan jalan untuk menuju kepada ma'rifatullah, jalan untuk agar kita semakin taqarrub kepada Allah, kata ulama ini jalannya sangat sulit sekali. Ya memang begitulah gitu ya. Surga itu sangat mahal sekali gitu ya. Ini kata ulama ini sangat sulit sekali. Karena begini ya, di dalam ini kita pun akan sedikit Teteh baca. Wa ta'ammalna tariqaha. Kamu berpikir tentang jalan ibadah itu kan dari start ya, dari awal mau ibadah sampai nanti kita pada akhirnya kan. Puncak ibadah itu kan kita ingin ma'rifat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ini jalannya tuh sangat sulit. Jadi kasiratul uqubati. Di sini juga dikatakan kasiratul uqubati. Jadi banyak sekali hambatannya. Syadidul masyakoti, dan itu nanti kita akan menemukan masyakatnya, ya masyakat atau kesulitan yang begitu besar lah. Ba'idatul masafati, dan ibadah ini perjalanan yang begitu sangat jauh. Kenapa dikatakan perjalanan ibadah yang sangat jauh? Ya karena sepanjang hidup kan, sepanjang umur kan, kita itu disuruh ibadah oleh Allah itu bukan 1 tahun, 2 hari, berapa bulan, tidak kan. Selama kita masih dititipi umur oleh Allah, ya kata Allah kita jangan berhenti untuk ibadah. Bahkan nanti sampai kita puncak akhirnya ketika malaikat mengambil ruh di dalam jasad kita. Itu masih itu adalah terakhir di dalam kita ibadah kepada Allah. Itu puncaknya. Jadi kita ibadah itu ya bukan, dan begini. Dan kita sekali lagi ya, dan kita ketika melakukan ibadah itu jangan berpikir kita ini mah cuman ibadah. Bukan hanya melakukan suatu kewajiban saja. Sekali lagi, jadi di dalam ibadah ini kita itu bukan hanya sekedar melakukan kewajiban saja. Tetapi harus ada nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalam ibadah itu. Ya, harus ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari ibadah itu. Misalkan contoh, sholat. Kita setiap hari sholat, tahu itu kewajiban. Coba kita tafakuri, ketika sholat, apa rukun gerakan, rukun ucapan itu takbiratul ihram ya.
Ketika sholat kan lisan kita wajib untuk mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Coba kita sedikit perdalam di dalam lafaz Allahu Akbar. Ya, Allah yang Maha Agung. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita tuh sadar betul. Hati kita itu sadar betul bahwa Allah itu yang Maha Agung. Ya, yang maha segalanya, yang maha mengatur, yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita. Ya berarti kalau begitu kita di hadapan Allah itu siapa? Apa gitu. Ya berarti kita di hadapan Allah itu kita tuh bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak ada kemampuan sedikit pun sama sekali kita di hadapan Allah. Sekayanya kita, sepintarnya kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ya wong Allah yang menciptakan kita, wong Allah yang memberikan segalanya, kekayaan, kepintaran, kemampuan itu kan kita hanya sebatas titipan dari Allah. Nah berarti ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kan kita sunnah ya menghadap dulu ke depan ketika Allah itu menunjukkan kalau maha agungnya Allah. Setelah beres kita mengucapkan Allahu Akbar, maka kita sunnah menunduk ke bawah gitu ya, mata kita itu menunjukkan kalau kita itu adalah makhluk yang hina, makhluk yang begitu sangat membutuhkan Allah. Ya kan? Nah, kalau kita bisa ketika takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, kita bisa menyadari akan hal itu hablum minallah. Jadi kalau misalkan ketika kita sholat tetapi kita masih ujub gitu ya, naudzubillahi min dzalik, apalagi di hadapan Allah, ya berarti kita sholatnya itu hanya sebatas menunaikan kewajiban. Tetapi kita tidak dapat mengambil isi atau makna di dalam ibadah sholat ini. Gitu. Karena kan ketika Allahu Akbar, kita mengakui maha agungnya Allah, kita sangat hina di hadapan Allah, sehingga yang membuat hati kita di hadapan Allah menjadi sosok yang tawadu. Nah itu yang diharapkan oleh Allah itu. Yang diharapkan oleh Allah itu yaitu kita itu menjadi sosok yang tawadu di hadapan Allah. Berarti kita sudah mendapatkan nilai dari ibadah sholat. Yang pertama itu adalah hablum minallah. Seperti itu. Kemudian isi sholat itu adalah doa sampai terakhir kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sudah tahu kan artinya assalamualaikum kan memberikan keselamatan. Nah kalau kita berbicara salam secara filosofinya gitu ya, ketika memberi keselamatan kepada orang lain kan gitu ya artinya. Maka ya tidak mungkin ketika kita sudah sholat tetapi kita mencelakai orang lain. Itu sebetulnya tidak mungkin kalau kita udah beres sholat kok akhirnya kita mencelakai orang lain. Kita mengadu domba, kita memfitnah, apa aja lah gitu ya, mencelakai orang lain. Baik dari ucapan kita atau misalkan dari tindak tanduk perilaku kita, seperti itu. Tapi enggak aku mah tidak dengan tindak tanduk, aku tidak dengan ucapan, tetapi aku hanya menulis komentar yang buruk, misalkan membuli misalkan kepada orang lain misalkan, karena sekarang zamannya sosmed, sama aja gitu, sama aja meskipun kita lisannya tidak mengucap gitu ya, tindak tanduknya tidak terlihat ya, wong hanya sebatas di komentar, tetapi kita komentar buruk terhadap orang lain sehingga melukai perasaan orang yang di komentarnya misalkan. Apalagi naudzubillah sekarang itu banyak yang sengaja untuk membuli orang lain untuk untuk mencari uang lah, untuk mencari nafkah atau untuk mencari materi dari itu, dari modal membuli orang seperti itu ya. Aduh naudzubillah, jangan seperti itu. Nah berarti ya sholatnya itu meskipun dia itu sholat ya hanya sebatas menunaikan kewajiban. Orang tersebut itu belum mendapatkan nilai-nilai di dalam hidupnya. Ya semoga ibadah apapun yang kita lakukan dapat isinya, dapat nilainya lah ya, seperti itu ya. Karena memang gitu ya. Ya begitulah ya, memang ini sulit dan teteh juga ini rasakan sulit gitu ya. Makanya kita harus wajib ngaji terus nih. Kita yang wajib ngaji terus itu biar apa? Biar diingetin terus gitu ya.
Ya gitu, karena ngaji juga kan sebagai salah satu kewajiban. Karena kan ingat kata Rasulullah itu bahwa ala wa innal jannata hufat bil makarih kan ya, kata Rasulullah kalau ya surga itu akan dilingkup dengan hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, tidak mengasyikkan. Pokoknya namanya ibadah ya, mungkin kita juga bisa merasakan sendiri. Tentu kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak nyaman lah. Ya karena kan ujian-ujian ibadah itu kan gitu. Tetapi kan kalau wa inna nar khufat bisyahawat, sementara neraka itu ya nanti dikasih perisainya tuh dengan syahwat, sehingga tuh kalau untuk urusan maksiat itu apa ya, sangat menggiurkan, sangat mengenakan. Pokoknya begitulah. Ya, ya coba misalkan sekarang tuh cuacanya tuh lagi dingin banget gitu ya, 20 derajat atau misalkan 25 derajat misalkan, itu cuacanya sangat dingin banget gitu. Sehingga jangankan kita mau sholat kan kita harus wudhu dulu. Itu wudhu bisa menjadikan suatu alasan dikarenakan cuacanya dingin gitu. Aduh ini mau sholat tapi ini cuacanya dingin banget, airnya sangat dingin banget. Jadi untuk wudhunya aja itu malas gitu, karena dengan alasannya itu dikarenakan suhunya yang begitu sangat dingin misalkan. Itu bisa menjadikan suatu alasan sehingga orang tersebut tidak melakukan sholat gitu. Jangankan dikarenakan dingin ya, nggak dingin aja. Kalau orang yang tidak, dalam hatinya tidak ada yang bermaksud ingin melakukan ibadah, malasnya aja itu sudah menjadi suatu alasan. Padahal nggak ada sesuatu hal yang memadorotkan sehingga dirinya itu sulit untuk melakukan ibadah. Ini cuma karena malas saja, ya malas gitu ya. Mungkin kita juga sering ya, untuk melakukan ibadah itu rasanya malas seperti itu. Ya malas itu aja itu sudah menjadikan suatu alasan, sehingga ya begitulah ujiannya dalam ibadah, sehingga orang tersebut tidak melakukan ibadah tersebut, misalkan sholat tersebut. Tetapi coba kalau kita berbicara maksiat gitu ya, misalkan ya Pi ini di depan teteh ini ada anak santri nih. Ini anak santri kan belum nikah gitu ya. Misalkan punya pacar nih papinya gitu, langsung aja punya instingnya ingin melakukan maksiat gitu. Meskipun kalau ditanya enggak, aku enggak mau maksiat kok gitu. Tapi instingnya itu misalkan ke sana gitu, padahal itu lagi hujan di luar itu ya. Misalkan nih pacarnya papi itu nelpon, papi misalkan gitu, kesini misalkan gitu, kebetulan ini di rumah nggak ada mama, nggak ada bapak, nggak ada siapa-siapa lah pokoknya mah di rumah gitu ya, terus nelpon gitu ya. Langsung terpikir, ini sepertinya kalau berdua-duaan dengan pacar aku nih asyik nih untuk berkhulwah, tidak ada siapapun misalkan ini di rumah. Padahal ketika dilihat di luar itu lagi hujannya gede, aduh hujan gede, nggak ada motor pula lagi, itu tetap aja akan mencari bagaimanapun caranya agar aku bisa menemui pacar aku, agar aku bisa berkhulwah. Padahal banyak sekali alasannya untuk tidak pergi ke sana. Ya udah hujan gede, nggak ada motornya pula gitu. Tenang, ada Gojek, ada apalah. Seperti itu. Ya begitulah kalau di dalam maksiat itu seolah-olah seperti dipermudah. Sebetulnya dipermudah dan dipersulit itu adalah sama aja. Yang mempermudah dan yang mempersulit itu adalah siapa? Itu adalah hati kita sendiri, dan tentu ditolak ukur di dalam keimanan kita. Seperti itu ya. Masya Allah ya. Jadi kita tafakuri aja lah ya. Ini ngaji tafakur sih sebetulnya ya, ngaji orang tua ini kayaknya ya. Dan pernah nggak kalian itu semua itu bertafakur gitu ya, bertafakur akan umur kita. Misalkan kita bertafakur tidur kali. Gitu kan sekarang teteh alhamdulillah ya udah di usia kepala 42, sebetulnya agak ngeri ya, entah berapa lama lagi ini usia teteh juga ya. Misalkan teteh sekarang di usia 42 tahun ini, kalau dipikir-pikir gitu ya, tidurnya aja misalkan rata-rata normal misalkan setiap hari itu 8 jam misalkan gitu ya, kita tidur 8 jam per hari. Jadi kalau dipikir-pikir umur di 40 tahun ini, jadi udah 1/3-nya itu udah dipakai untuk tidur aja gitu ya. 1/3-nya dipakai umur. Jadi kalau misalkan kita udah kepala 4 ke atas ini, jadi hampir 15 tahun kita tidurnya aja ya. Kalau misalkan kita kalikan ya, berarti hampir 15 tahun kita tuh hanya tidurnya aja. Berarti sisanya yang kita bangun itu sekitar 30 tahun nih, seperti itu. Kemudian di dalam 30 tahun ini, berapa persen atau berapa waktu yang kita pakai ibadah? Misalkan sholat lah gitu ya, paling sholat berapa menit sih?
Sholat 5 menit lah gitu ya, lamanya 5 menit lah kita itu sholat fardu. Kita kalikan dalam satu hari misalkan sekitar setengah jam lah kita itu sholatnya. Terus misalkan kita ngaji Quran atau ngaji ilmu yang lain, kita mutolaah kitab, misalkan teteh apa gitu. Misalkan ya paling 1 jam lah misalkan gitu ya, dari maghrib sampai isya misalkan 1 jam. Ya kalau di total di dalam 30 tahun ini mungkin hanya 1 jam. Apa itu? Ya hanya 1 tahun lah mungkin. Hanya 1 tahun ini. Sisanya itu apa? Sisanya walau alam itu. Sisanya yang 29 tahun ini entah dipakai apa gitu. Kemudian kita tafakur, aduh kita cuma ibadah yang 1 tahun, itu pun yang 1 tahun kita ibadah, kita sholat, kita ngaji, entah itu hatinya ingat kepada Allah atau tidak gitu. Kadang ketika kita sholat aja ingatnya nggak kepada Allah, nggak tahu ingatnya tuh kemana. Ya, jadi modal yang Allah berikan kepada kita yaitu umur tadi, gitu ya. Kalau ditafakuri, gitu ya, ya Allah. Kalau ditafakuri sekarang udah di usia 42 tahun ini, ya ibadahnya entah berapa persen gitu. Sedangkan ini modal yang begitu sangat sedikit, kita kan perjalanan yang masih sangat jauh kan. Ada alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam hisab, ada alam mizan gitu ya. Masih jauh ini perjalanan. Dan tafakur kita tuh jangan sampai modal kita yang sedikit udah di alam barzah aja udah habis gitu. Sedangkan bagaimana ini modal yang begitu sedikit untuk alam-alam yang selanjutnya. Karena perjalanan hidup kita ini ceritanya tuh begitu masih sangat panjang. Nah, makanya menyempurnakanlah ini ulama di dalam kitab Minhajul Abidin ini, di dalam isi ini kitab. Jadi itu masih apa ya? Jadi lamun dina buku mah urang teh naon disebutna teh nyeritakeun yen isi ieu teh naon gitu ya. Naon disebutna? Hah? Ya jadi gitulah ya. Ya jadi ini teteh ini masih muqaddimah, maksudnya menceritakan gitu. Karena kan bisa mungkin aja ya para jamaah atau ya para pendengar sekarang ini belum pernah mendengar kitab Minhajul Abidin. Ini sebetulnya kitab Minhajul Abidin ini tuh kitab apa begitu ya. Jadi di dalam kitab Minhajul Abidin ini nanti akan merangkai tanjakan-tanjakan ibadah itu apa saja gitu ya. Jadi di dalam bagaimana caranya di 24 jam yang kita lewati setiap harinya ingin semuanya itu menjadi amal ibadah. Itu gimana caranya? Nah, nanti ada di dalam kitab Minhajul Abidin ini ya. Jadi di dalam ini kitab kan nanti akan diceritakan kita itu nanti akan menemui ujian itu seperti bagaimana ujiannya. Awal mula kita ingin meningkatkan nilai di hadapan Allah itu kesulitannya itu nanti apa aja gitu ya. Dan bagaimana nih caranya kita mengatasi akan ujian-ujian di dalam hidup ini gitu. Nah ini jadi di dalam kitab Minhajul Abidin ini ulama akan menceritakan bagaimana tipsnya, bagaimana triknya agar kita itu tidak salah tindak, agar bagaimana modal umur hidup ini bisa bernilai ibadah. Karena memang tujuan hidup ini, kata Allah, semata-mata hanya adalah untuk ibadah, sehingga kita dapat menyadari bahwa kita adalah sebagai ta'abud, sebagai hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nanti di dalam ini kitab akan ada man-akobahnya atau misalkan man-akobah itu jadi nanti akan ada jalan-jalannya bagaimana menempuh jalur ibadah. Nah, apa saja itu nanti man-akobahnya ya nanti harus ngaji terus atuh kitab Minhajul Abidin ininya ya. Baik, mungkin para jamaah al-salam rahimakumullah ini masih muqaddimah mungkin ya. Semoga Allah selalu memberikan kita keistiqomahan di dalam pengkajian kitab ini. Ini merupakan salah satu modal juga ini nih, ketika kita mendengarkan ngaji ini juga merupakan salah satu modalnya. Apa tadi? Ilmu kan gitu. Karena kan kita nggak bisa ibadah kalau tanpa ilmu. Baik, mungkin para jamaah al-salam rahimakumullah, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.